gotta find my way to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas ya untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Ya baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Nah selanjutnya sekarang ibu mau absen dulu ya kehadiran siswa di kelas ini. Oke. Pertama ada Putri Salwa. Salwa hadir, Bu. Oke. Saninah Jihan. Hadir, Bu. Nah, untuk materi hari ini di pertemuan ini kita nanti akan belajar tentang menentukan ya suatu kalimat matematika dan juga pada bab PLSP ya atau persamaan linear satu variabel. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah sehari-hari ini menggunakan konsep PLSP. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang PLSP ya. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi PLSP ya atau persamaan linear satu variabel, kita perlu terlebih dahulu memahami terkait kalimat terbuka. Nah, suatu kalimat yang dapat ditentukan benar ataupun salahnya adalah kalimat yang nilai kebenarannya itu dapat dipastikan. Oke, Ibu punya contoh. Hasil kali 5 dan 6 adalah 3. Kalimat itu benar atau salah? Benar ya, karena 5 dikali 6 adalah 30. Oke, contoh lainnya. 17 habis dibagi 5. Benar atau salah? Ya, salah ya, karena 17 itu tidak habis dibagi 5. Nah, kalimat terbuka sendiri itu apa? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi kita tidak tahu kalimat tersebut apakah benar atau salah. Nah, biasanya dalam kalimat terbuka ini ada yang kita sebut sebagai variabel. Variabel itu adalah lambang yang menyatakan suatu anggota sembarang bilangan yang biasanya itu dinyatakan menggunakan huruf-huruf kecil dalam abjad. Misalnya A kecil, B kecil, C kecil, sampai Z kecil dan lainnya. Nah, selain itu ada pula yang kita sebut sebagai konstanta atau lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Oke, kalau kita perhatikan contoh kalimat di sini ya, ada X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini kita sebut sebagai kalimat terbuka. Mengapa? Oke, pertama di situ ada X atau yang kita sebut sebagai variabel. Kita tidak tahu X ini bernilai berapa, sehingga jika ditambahkan dengan 5 memperoleh hasil 12. Nah, karena kita tidak tahu kalimat ini benar atau salah ya, maka kita sebut sebagai kalimat terbuka. Nah, contoh selanjutnya ada 3 ditambah 5 sama dengan 12. Kalau kalimat ini benar atau salah? Nah, tentu salah ya, karena 3 ditambah 5 itu bukan 12. Contoh lagi, kalau 7 ditambah 5 sama dengan 12. Termasuk kalimat? Iya, kalimat benar. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Sebelumnya di sini Salwa, misalkan Salwa itu di pasar membeli 5 buah mangga nih. Nah, dia membeli 5 buah mangga ini membayar seharga 35.000. Kemudian pedagangnya memberikan diskon atau memberikan potongan 5.000. Kira-kira bagaimana ya kita mencari tahu harga untuk 1 biji mangganya? Ada yang tahu bagaimana?
Oke, nah jika kita dihadapkan pada permasalahan sehari-hari yang seperti itu, kita bisa nih menerapkan konsep PLSP atau persamaan linear satu variabel untuk menyelesaikannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus membuat terlebih dahulu kalimat matematika ya, atau model matematika dari permasalahan itu tadi. Yang pasti kita harus memisahkan dulu permasalahan yang tidak diketahui menjadi sebuah variabel. Nah, tadi kita mau mencari tahu ya, berapa harga satu mangganya. Nah, kalau kita ingin mencari tahu harga satu mangganya, maka kita bisa misalkan. Kita misalkan harga satu mangga itu tadi menjadi variabel X. Seperti itu. Nah, setelah kita misalkan harga mangganya sebagai variabel X, selanjutnya kita buat model matematikanya ya. Tadi ada 5 kg mangga ya, yang harganya mendapat potongan 5.000. Maka bisa kita tulis kalimat matematikanya yaitu 5X dikurangi 5.000. Sama dengan harga yang dibayar sama sahabat tadi adalah 35.000. Jadi bentuk model matematikanya yaitu 5X dikurangi 5.000 sama dengan 35.000. Nah, bentuk ini sudah kita sebut sebagai PLSP atau persamaan linear satu variabel yang ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu mencari tahu nilai variabelnya atau nilai X-nya ini berapa. Caranya bagaimana? Maka kita bisa menghilangkan konstantanya terlebih dahulu. Cara menghilangkannya ya, tadi model matematikanya adalah 5X dikurangi 5.000 sama dengan 35.000. Kita hilangkan terlebih dahulu 5.000 dengan cara kedua ruasnya ditambah 5.000. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 5X sama dengan 40.000. Nah, dari sini kita ingin mencari nilai X saja ya, bukan nilai 5X. Maka 5 ini harus hilang. Nah, caranya maka kedua ruas ini kita bagi dengan angka 5. Nah, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 8.000. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk harga satu mangganya yaitu 8.000. Nah, sampai sini bagaimana? Paham anak-anak konsepnya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam lagi, sekarang Ibu mau kalian bentuk kelompok ya. Mungkin 4 orang ya, satu kelompok 4 orang. Ini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan ya, kalian diskusikan. Nah, di sini di LKPD ada beberapa permasalahan, kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Oke, sudah anak-anak LKPD-nya? Yuk bisa dikumpulkan semuanya. Oke, ya. Bagus sekali. Oke. Nah, bagaimana untuk materi hari ini? Sekiranya ada yang masih bingung terkait apa itu PLSP? Nggak ya, sudah paham ya? Ya, jadi PLSP itu atau biasa kita sebut persamaan linear satu variabel itu ya suatu persamaan. Yang namanya persamaan itu ditandai dengan adanya sama dengan. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ memuat juga yang kita sebut sebagai variabel ya, bisa dilambangkan X, Y atau yang seperti sudah tertera di LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, untuk materi minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki ke PTLSP nih. Nah, kalau tadi persamaan, minggu depan kita akan belajar tentang pertidaksamaan ya. Konsepnya hampir sama, hanya berbedanya di tandanya saja. Ya, kalau apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar lagi ya. Kalau begitu, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu bersama ya. Ketua kelas, ya tolong dipimpin doanya.
Ya, baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai lagi ya untuk masuk ke materi, Ibu mau absen dulu nih siapa saja yang tidak hadir ya atau nihil ya, masuk semua gitu ya. Oke, coba. Putri Salwa. Salwa hadir, Bu. Oke. Sanina Jihan. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu kita membahas tentang persamaan linear satu variabel ya atau PLSP. Coba, ada yang masih ingat apa itu PLSP? Iya, Sanina? Iya, Bu. PLSP adalah persamaan yang memuat satu variabel. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu ya, sempat Ibu singgung bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas tentang PTLSP atau pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi kita masih membahas yang terkait dengan satu variabel ya, masih sama. Bedanya kalau minggu lalu kita membahas persamaan, di minggu ini atau di pertemuan kali ini kita membahas pertidaksamaan. Oke, coba di sini mungkin ada yang bisa menyebutkan kalau persamaan itu kan ditandakan dengan tanda sama dengan ya. Kalau pertidaksamaan, kira-kira tandanya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi pertidaksamaan itu identik ya atau suatu kalimat matematika ya yang tandanya itu adalah seperti lebih besar atau kurang dari ya, atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, suatu kalimat matematika yang memiliki tanda seperti itu, intinya yang tandanya bukan sama dengan, itu kita sebut sebagai pertidaksamaan linear satu variabel ya, jika hanya memuat variabel X saja, Y saja, atau Z saja ya, seperti itu. Nah, PTLSP ini juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan dua bilangan asli berurutan yang jika dijumlahkan itu hasilnya tidak lebih dari 25? Ada yang tahu? Pasti agak bingung ya, karena ada banyak sekali kemungkinannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang semacam ini anak-anak, kita bisa menerapkan konsep PTLSP ya atau pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sama seperti menyelesaikan permasalahan PLSP ya, yang mengaitkan PLSP. Langkahnya tentu kita harus memisalkan ya menjadi sebuah variabel untuk hal yang ingin kita cari tahu. Setelah memisahkan, barulah kita bentuk model matematikanya dan nantinya kita selesaikan permasalahannya. Nah, tadi Ibu kan menyampaikan untuk kita harus mencari tahu ya berapa dua buah bilangan asli yang berurutan kalau dijumlahkan itu tidak lebih dari 25. Nah, maka di sini kita misalkan bilangan asli tersebut. Karena ada dua bilangan asli, maka kita misalkan bilangan asli yang pertama yaitu N. Sedangkan bilangan asli yang kedua ya, karena bilangan aslinya berurutan, maka kita bisa memisalkannya menjadi N plus 1. Nah, sampai sini kita bisa membentuk pertidaksamaannya. Tadi ketika dijumlahkan tidak lebih atau sama dengan 25. Tidak lebih atau sama dengan, maka kita ubah kata tersebut ya menjadi simbol matematikanya. Nah, sehingga diperoleh pertidaksamaannya yaitu N ditambah dalam kurung ya, N ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 25. Dari sini baru kita selesaikan pertidaksamaannya ya. Kita cari berapakah himpunan penyelesaian ya, atau berapa saja angka yang mungkin untuk memenuhi dua bilangan berurutan tadi yang kalau dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 25. Nah, dari pertidaksamaan yang sudah kita bentuk tadi kita selesaikan.
Dari sini maka N ditambah N sama dengan 2N ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 25. Nah, dari sini kita hilangkan angka 1 ya. Caranya dengan mengurangkan angka 1 pada kedua ruasnya. Sehingga diperoleh 2N kurang dari atau sama dengan 24. Nah, dari sini kita ingin mencari N ya, bukan 2N. Maka angka 2 harus kita hilangkan. Caranya dengan kita bagi kedua ruas dengan angka 2. Sehingga diperoleh nilai N-nya yaitu kurang dari atau sama dengan 12. Maka di sini dua angka berurutan yang mungkin itu bisa saja 1, 2 sampai kurang dari atau sama dengan 12. Nah, jadi dari himpunan angka ini ya, himpunan angka ini ketika 2 diantaranya kita jumlahkan ya secara berurutan akan memperoleh hasil kurang dari atau sama dengan 25. Oke, sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Oke, nah untuk meningkatkan pemahaman kalian ya, tolong dibentuk kelompok ya. Setiap kelompoknya berisi 4 orang ya, campur ya, cowok cewek ya, jangan cewek aja cowok aja ya, harus campur, bisa pilih sendiri ya. Ini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan ya, kalian diskusikan. Nah, di sini di LKPD ada beberapa permasalahan, kalian diskusikan bersama kelompoknya, nanti kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Oke, sudah anak-anak LKPD-nya? Yuk bisa dikumpulkan semuanya. Oke, nah hari ini kita mau kuis. Nah, kita mau kuis untuk latihan-latihan soal terkait PLSV dan juga PTLSV ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa mengerjakan kuis, nanti akan Ibu sajikan ya, Nah, nanti ada sekitar 10 pertanyaan ya, atau 10 misteri quiz seperti itu ya. Nah, nanti setiap kelompok bisa memilih mau mengerjakan nomor berapa ya. Nanti ada waktu yang akan Ibu berikan ya, mungkin setiap soalnya Ibu rasa 5 menit cukup ya. Nah, nanti setelah dikerjakan bisa ditunjukkan hasil jawabannya dan nanti setiap kelompok akan mendapatkan skor untuk setiap jawaban yang benar. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan main kuis ya. Nah, ini sudah Ibu tampilkan untuk kuisnya. Kita akan bermain mystery box quiz ya. Nah, tadi kelompoknya sudah dibagi ya. Oke, coba kelompok pertama ingin memilih nomor berapa? 3. Oke, coba kita buka nomor 3 ya. Nah, ternyata ini ada scan barcode nih. Oke, coba di scan ya. Oke, nah di situ sudah terbuka webnya. Oke, coba dikerjakan soal di situ ya. Oke, untuk yang kelompok selanjutnya ingin memilih nomor berapa? 2. Oke, coba kita buka nomor 2. Nah, ternyata ini juga ada tampilan barcode lagi. Oke, coba di scan kemudian dikerjakan soal yang ada di situ ya. Baik, untuk kelompok yang selanjutnya pilih nomor 10. Oke, sekarang kita buka ya nomor 10. Oke, nah ini ada pertanyaan ya. Ada sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 3x 4 cm dan lebarnya x plus
1 cm. Nah, jika kelilingnya 34 cm, tentukan luas persegi tersebut. Oke, silakan dikerjakan untuk kelompok selanjutnya ya. Kelompok yang lainnya bisa ikut mengerjakan juga ya. Nanti kita koreksi sama-sama jawabannya benar atau salah. Ya, oke, bagaimana tadi kuisnya? Seru? Oke, Ibu harap dari kuis tadi ya bisa meningkatkan pemahaman kalian terkait PLSV itu apa, PTLSV itu apa. Nah, jadi bisa kita simpulkan kembali ya, kalau PLSV atau persamaan linier satu variabel itu suatu kalimat matematika yang memuat satu variabel dan ditandai dengan tanda sama dengan. Sedangkan PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel itu tandanya ya apa saja tadi? Oke, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah paham, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Aku 32. Meneng oh. Iku Kan kertas sih kan. Kayak lembarnya nih anu. Wis kayak penjelasan aku paham. Iya, wis paham. Jadi gak paham. That's how I feel about you. Twilight, it's like twilight, yeah. Oh baby, I just wanna see that twilight. Wanna see that with you. Tell me, yeah. Tell me, yeah. Ooh, yeah. Love me, yeah. 나를 바라봐줘, say you love me, yeah. 우리 꿈은 이제 더 눈이 부셔. 저 붉은 하늘 위로 날아올라.